pernah menjadikan kata cerai sebagai ucapan yang paling ringan di lisan kita. Bunda, sebagai perempuan, wajar kalau kita itu merasa capek, kita marah, kita kecewa. Tapi satu hal yang harus kita benar-benar jaga, Bunda, lisan kita ketika kita berbicara dengan suami kita. Jangan pernah jadikan kata cerai sebagai senjata setiap kali emosi itu datang. Karena pernikahan itu, Bunda, bukan sekedar hidup bareng, tapi ibadah terpanjang di dalam hidup kita. Kalau setiap kali kita ribut dengan pasangan kita selalu keluar kata cerai, pelan-pelan suami akan lelah. Bukan lelah bekerja, tapi lelah berjuang mempertahankan rumah tangga kita. Suami itu juga manusia biasa, Bu. Dia bisa tertekan, bisa stres, bisa juga kehilangan fokusnya. Bagaimana dia bisa kuat di luar rumah kalau di dalam rumah dia selalu temui ancaman untuk perpisahan. Ingat, Bunda, cerai itu halal, tapi Allah paling benci. Bukan berarti kita itu harus bertahan dalam kezaliman, tapi jangan pernah menjadikan kata cerai sebagai ucapan yang paling ringan di lisan kita. Kalau marah, mengadulah kepada Allah. Kalau capek, mintalah dikuatkan oleh Allah. Kalau rumah tangga kita tuh terasa berat banget, perbanyaklah istighfar, perbanyaklah doa, bukan ancaman untuk berpisah. Karena tujuan kita menikah itu bukan cuma sekedar bahagia di dunia, tapi tulus sebagai wanita yang Allah panggil lewat pintu surga yang mana kita inginkan. Barakallahu fiik. Hati-hati, satu kebiasaan istri pelan-pelan bisa merusak rumah tangga. Bunda, setelah kita menikah, ada satu hal yang paling sering kelihatannya sepele, tapi dampaknya itu besar banget buat rumah tangga kita. Terlalu sering kita cerita masalah suami ke orang tua. Aku paham kok, Bunda, kadang kita itu capek, kadang kita sesak, kadang kita rasanya pengen ada yang dengerin cerita kita. Tapi Bunda harus ingat, orang tua itu sangat menyayangi kita. Dan sayangnya orang tua itu tidak pernah netral, Bunda. Hari ini kita cerita sambil nangis tentang suami kita, besok lusa kita udah baikan lagi sama suami. Tapi luka di hati orang tua kita itu tidak ikut sembuh. Dan dari situlah muncul rasa pandangan yang buruk terhadap suami kita, rasa benci yang dia simpan, dan doa yang udah gak utuh lagi untuk kita. Padahal di dalam Islam, yang diperintahkan menyelesaikan masalah di dalam rumah tangga itu bukan orang tua, bukan teman, bukan juga sahabat, tapi suami dan istri. Allah itu menyuruh kita untuk tidak membuka aib pasangan. Allah menyuruh kita untuk menutup, memperbaiki, dan mendoakan. Bukan berarti orang tua itu tidak penting, tapi setelah menikah, imam kita adalah suami. Dan tempat pulangnya masalah kita adalah rumah, bukan orang luar. Kalau kita capek, kita ngadu sama Allah. Kalau kita sedih, kita menangis di sepertiga malam, Bunda. Kalau suami kita salah, kita doakan dia, nasihatkan dengan lembut. Karena rumah tangga itu bukan tentang siapa yang paling benar, tapi siapa yang paling mau untuk menjaga kerukunan di dalam rumah tangga. Barakallahu fiik. Kenapa banyak perempuan capek sama rasanya sendiri? Ini dia sebabnya. Perempuan itu kalau hidupnya nggak disibukkan dengan ilmu, percaya deh, hatinya itu bakalan sibuk sama perasaan. Sedikit-sedikit baper, sedikit-sedikit suudzon, dikira suami berubah, dikira orang lain punya niat jahat, padahal cuma perasaan kita sendiri yang lagi nggak punya pegangan. Makanya perempuan itu harus sibuk belajar, bukan sibuk ngurus rasa. Rajin-rajinlah kita datang ke majelis ilmu, dengerin nasihat, nulis, baca, dan nyimpen faedah-faedah baik. Biar yang memimpin hidup kita adalah ilmu, bukan emosi. Karena kalau perasaan yang jadi pemimpin, hidup kita tuh bakalan capek sendiri, Bunda. Rumah tangga panas terus, hati kita gelisah juga. Tapi kalau ilmu yang memimpin kita, perasaan itu nurut, marah jadi terkontrol, cemburu juga sewajarnya, maka sabar juga akan menjadi kebiasaan. Dan ingat, ilmu tanpa amal itu cuma lewat di kepala, tapi ilmu yang diamalkan itu yang mengantarkan kita kepada kebaikan. Semoga apa yang saya sampaikan bisa menjadi muhasabah diri untuk kita semua, dan Allah meridhoi segala keinginan kita untuk menjadi istri-istri yang solehah. Barakallahu fiik.